44 tahu konsekuensinya. Indira dan Satya terkejut dengan kedatangan Bima di rumah mereka yang tiba-tiba. Karena selama menikah, Bima dan Alilia jarang sekali datang ke rumah mereka. Mereka tambah terkejut saat melihat Bima membawa tas dan wajahnya tampak kusut. "Ada apa sih Bim? Tumben kesini malam-malam begini?" tanya Satya. Sedangkan Indira hanya menyimak. "Gak apa-apa, aku masuk kamar dulu ya. Kamarku masih sering dibersihin kan." Bima menyandarkan punggungnya di sofa dengan kepala mendongak ke atas. Penat sekali rasanya memikirkan masalah yang saat ini dia hadapi. Masih sering mama bersihin. Kalau mama kangen bilasanya mama ke kamarmu. Habisnya setelah menikah, kamu jarang sekali ke sini, ucap Indira. "Ya maaf. Mau gimana lagi, setiap hari aku kuliah, pulangnya langsung kera. Weekend juga dipakai buat ngerjain tugas. Sebenarnya pengen pulang, tapi kalau pulang masa di sini cuma buat numpang ngerjain tugas. Lah terus sekarang ngapain kamu ke sini? Ini malah weekday, lagi bosen di rumah aja, Ma. Udah mau tidur dulu ya Ma." Bentar dong Bim. Mama yakin ada apa-apa ini antara kamu dan Alia. Ayo cerita dulu ada apa, desak Indira. "Besok aja lah Ma. Aku ngantuk banget. Pengen istirahat Ma." "Sudahlah Ma. Biarkan Bima istirahat dulu. Kasihan dia kelihatan lelah begitu," ucap Satya. "Tapi bener ya Bim. Besok cerita sama Mama ada apa. Mama penasaran soalnya." Iya Ma. "Udah ya Ma, Pa." Bima masuk dulu. Bima meninggalkan Satya dan Indira menuju ke kamar pribadinya. Dalam kesendiriannya, Bima memikirkan nasib rumah tangganya. Akankah Alia masih nekat mau menceraikannya? Keesokan harinya Bima sudah ditunggu oleh Indira. Bima yang tidak berniat membicarakan masalah rumah tangganya, mencoba untuk mengalihkan pembelkaraan agar kedua orang tuanya tidak bertanya lagi perihal penyebab dia yang pergi dari rumah mertuanya. "Mama gak ngajar?" tanya Bima saat menikmati sarapan buatan tangan Indira yang sangat dia rindukan. "Ngajar. Abis ini juga berangkat. Ayo kamu cerita. Ada masalah apa kamu sama Alia? Kenapa kamu sampai kabur? Kayak anak kecil aja. Ada masalah sama istri ditinggal kabur, jangan seperti itu, Bim." Nasihat Indira. "Lia, Ma, aku hanya ingin memberi ruang buat Alia. Barangkali dia ingin menyendiri. Mungkin dengan sendiri, dia bisa berpikir jernih. Kamu mahumi sajalah Bim kalau Alia sering ngambek. Namanya juga baru punya anak. Baby blues istilahnya. Merupakan gangguan suasana hati yang dialami oleh ibu setelah melahirkan. Kondisi ini menyebabkan ibu mudah sedih, lelah, lekas marah, menangis tanpa alasan yang jelas, mudah gelisah, dan sulit untuk berkonsentrasi. Jadi kamu sebagai suami harus mendampingi dia di saat seperti ini. Dukungan keluarga sangat penting. Sama seperti Mama dulu waktu melahirkan kamu." Indira kembali mengingat masa lalunya saat dia harus melahirkan tanpa didampingi suami. "Itu adalah saat paling sulit dalam hidupnya. Aku pengennya juga begitu. Tapi Alianya yang tidak mau, Ma. Sepertinya memang dia ingin sendiri dulu. Menurut Mama apa akan lebih bahaya kalau dia dibiarkan sendiri?" "Ya jelas dong. Dia akan mengalami depresi kalau tidak segera diatasi dengan baik," Indira menjelaskan pada Bima seperti seorang guru pada anak didiknya. "Ya sudah kalau begitu nanti aku pulang saja, Ma. Aku khawatir dengan keadaan Alia," ucap Bima. "Ya begitu lebih baik. Mama hanya mau ingatkan kamu Bima. Apapun yang terjadi dalam rumah tangga kalian, jalani dengan bijak. Saat kamu memutuskan menikahi Alia, artinya kamu sudah tahu konsekuensi apa yang harus kamu tanggung nantinya. Jadi apapun masalahnya, selesaikan dengan kepala dingin," ucap Indira dengan tegas. "Baik Ma, aku akan mencoba mencari solusi terbaik untuk kami berdua." "Ya baguslah kalau begitu. Dan memang harusnya begitu. Mama tidak mau mendengar kamu mengeluh atau akhirnya ada perpisahan dengan Alia. Sejak awal kamu tahu Alia kondisinya seperti apa. Jadi kamu harus menerima. Buat Mama saat itu agak berat sebenarnya melepasmu untuk menikahinya. Tapi karena itu sudah keputusanmu, Mam yakin kamu bertanggung jawab dengan pilihanmu." "Tia, Ma. Tapi kalau aku butuh konsultasi sama Mama boleh kan?" "Iya boleh. Tapi tidak usah datang ke ruang BK ya." Indira mencandai putranya. Sebagai ibu,
Sebenarnya dia tidak setuju jika putra kebanggaannya menikahi gadis yang hamil di luar nikah seperti Alia. Tapi dia mencoba memposisikan diri sebagai orang tua yang mengerti anaknya. Sebagai guru bimbingan konseling, dia sering menghadapi kasus seperti Alilia. Pada akhirnya jika pasangannya tidak mau tanggung jawab maka akan menjadi beban berat bagi si wanita dan anaknya kelak. Dan Indira tidak mau Altia seperti itu karena sudah menganggap Alia seperti anaknya sendiri. Jelas tidak dong Ma, cukup datang ke rumah. Kita ngobrol sambil makan kue buatan Mama, jawab Bima. Kamu ini Indira tertawa. Ingat pesan Mama ya Bim. Jaga Alia, dia bisa depresi kalau tidak ada dukungan dari orang sekitar. Iya Ma, walau kadang aku kasihan juga sama Alia karena sering dimarahi Mama Eva. Nanti biar Mama yang bicara sama Eva. Aslinya Eva itu sayang sama Alia. Mungkin rasa kecewanya yang membuat Eva jadi sering marah. Pokoknya kamu harus dampingi Alia, Bim. Kalau suasana hati Alia tidak bagus, bisa mempengaruhi ASI-nya. Kamu tahu kan ASI adalah sumber makanan terbaik untuk bayi. Apalagi Albi yang masih sangat kecil. Ya maka dari itu Ma, aku jadi menyesal karena semalam malah meninggalkan rumah. Harusnya aku tidak tersulut emosi ya Ma, ya mau gimana lagi. Yang sudah terjadi ya sudah. Sekarang perbaiki saja. Kamu pulang, jemput Alia. Bersikaplah biasa seolah tidak terjadi apa-apa, Lia Ma. Makasih banyak. Aku jauh lebih mengerti sekarang. Ma, aku berangkat ke kampus dulu ya ucap Bima setelah menyelesaikan sarapannya. Lia, hati-hati. Ada yang ketinggalan tidak? Abis ini Mama juga mau berangkat. Jangan lupa ya. Kasih perhatian lebih ke Alia. Ingat Bima dia bukan lagi sahabatmu. Tapi istrimu. Dia pilihanmu? Iya Ma, makasih. Aku pamit. Bima menghampiri Indira dan Satya untuk mencium tangan mereka sebelum pulang. Kini pikiran Bima mulai terbuka. Dia mulai paham dengan apa yang terjadi dengan Alia. Tapi tetap saja ada kekhawatiran dalam hatinya. Apa Alia akan tetap dengan keputusannya untuk bercerai? Dia tahu mungkin ini adalah emosi sesaatnya Alia karena pengaruh gangguan baby blues seperti yang diucapkan mamanya tadi. Hati-hati Bim. Indira pun tak kalah khawatir dengan nasib rumah tangga putranya dengan Alia. Karena saat itu semuanya serba mendadak. Dia khawatir Bima dan Alia kelak akan mengalami masalah karena hal ini.